Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mengambil daftar hadir terlebih dahulu ya. Ya Bu. Safira, hadir Bu. Nadia, Hadir. Anggina, Hadir, Bu. Dila, ya Bu. Baik, semuanya hadir pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberi materi pada hari ini terlebih ya. Mau Bu, kita Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi sebelumnya, yaitu peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sini apakah Anda masih ingat materi sebelumnya? Masih, Bu. Coba sebutkan siapa tokoh nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kepada dia, silakan. Yang pertama itu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Ya, Muhammad Yamin Bu. Ya, Bung Tomo. Bagus, semuanya benar. Baiklah, apakah Anda sudah paham materi yang sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita masuk materi pada hari ini ya. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Anda semua dapat menganalisis tentang Jepang bertekuk lutut dan dapat menganalisis tentang peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, Anda semua dapat menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini mengenai Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok. Oh, jadi kita diskusi, Bu. Ya, nanti Anda semua diskusi dan perwakilan dari kelompok akan menampilkan di depan ya. Ya, Bu. Nanti juga ada nilai plus bagi siapa kelompoknya yang baik ya. Ya, Bu. Mohon partisipasinya nanti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah media. Ada yang bisa bantu Ibu? Gila, Bu. Ada tidak? Silakan. Ibu. Semangat, kelas. Mau pasti bisa. Iya, kayak puasa. Kami semua juga puasa. Ya, kawan. Rengas Dengklok. Ini Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, kasih ya. Sama-sama, Bu. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu apa? Jepang bertekuk bertekuk. Jepang bertekuk lutut. Yang mana materi ini ditandai dengan adanya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.
Ya Bu, sudah sedikit Bu. Apa Safira? Coba jelaskan. Pada tanggal 12 Juli, pada tanggal 2 sampai tanggal 2 Agustus 1945, para pemimpin negara sekutu seperti Inggris dan Amerika mengadakan konferensi di kota Potsdam, dekat Berlin, Jerman. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Salah satu hasilnya adalah deklarasi Potsdam yang memuat 13 bukti pernyataan, yang salah satunya menuntut agar Jepang menjarah tanpa syarat. Bila tidak, mereka akan menghadapi pemusnahan segera dan menyeluruh. Tentu saja tidak mudah bagi Jepang untuk menjarah tanpa syarat. Baik. Terima kasih Safira. Apa yang dijelaskan Safira benar bahwasanya terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki karena Jepang meningkat janjinya terhadap sekutu, sehingga sekutu menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Apakah sudah paham? Baik. Materi selanjutnya apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Baik, ini bentuk dari peristiwa Rengas Dengklok, yang mana apakah ada yang bisa menjelaskan atau sudah membaca materinya sebelum pertemuan hari ini? Mau baca sedikit tadi Bu. Apa? Coba dijelaskan. Pada peristiwa Rengas Dengklok ini, Bung Karno dan Bung Hatta baru pulang menghadap Marcela Teochi di darat Vietnam, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan didesak oleh kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis yang mewakili kelompok muda untuk segera memproklamasikan negara Indonesia. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta atau mereka termasuk orang tua belum bersedia karena akan mencari kebenaran resmi berita tersebut dan memberikan pelaksanaan proklamasi dalam rapat PPKI. Sekian Bu. Benar, apa yang dikatakan Dina tadi sudah sesuai dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang mana yaitu terjadinya antara perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Karena dengan adanya jatuh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang berturut-turut Jepang menyerah. Peristiwa tersebut didengar oleh golongan muda, yang mana golongan muda mendengar berita tersebut dan mendesak Bung Karno dan Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, karena golongan muda takut karena adanya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karena itulah golongan muda takut nanti Indonesia dikuasai oleh sekutu, sehingga golongan muda meminta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan hanya poin-poin saja, karena nanti Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan materi pada hari ini agar lebih paham ya. Baik, Ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Yang pertama Safira dan Nadia kelompok 1, Anggi dan Gilang jadi kelompok 2 ya. Mohon tempat duduknya saling berhadapan ya, supaya Ibu ya. Nah, ya saling bertukar pendapat ya. Ibu, ini soalnya
Safira, Nadia, apa ada kendala? Dijawab semua, Jo. Iya, nanti perwakilan Ananda menampilkan enggak Menjawab pertanyaan. ya, menampilkan ke depan perwakilan. Iya. Terus dari pertanyaan nanti setelah selesai. Enggak. Pertanyaannya dijawab semuanya, Bu. Iya, maksudnya kalian berdiskusi, saling bertukar pendapat, jawab pertanyaan. Kira-kira pertanyaan satu, kelompok dua pertanyaan dua ya. Maksudnya kok Ya, kelompok dua ke kelompok dua. ada cowok ya? Iya, cuman ini. Jadi itu kelompok satu ini kelompok dua ya, Bu ya? Iya. Jadi ini kayak ini kelompok satu itu enggak itu belum belajar kita ada apaan itu? Iya. Kalau tadi kita ini. Sudah paham? Ya, Bu. Langsung jawab ya. Nanti siapa kelompoknya yang baik akan mendapatkan nilai plusnya. Oke? Oke, Bu. Udah. Dulu, bentar, Bu. Bila ada kendala? Enggak, Bu. Bentar, Bu. Tadi kan Ibu sudah mengerti handphone, Pas kalau jadi kelompok satu yang menjawab, nanti kelompok duanya nggak ada kasih pendapat saran atau Boleh menambahkan, Bang, Bu? ya boleh. Nanti kalau PPN presentasi dari dia kelompok yang tidak itu tidak tampil boleh juga memberi tambahan materi. Ya, Bu. Ya, kata saya Ya, Bu. Saya kira tadi kan ada handphone, aku ada yang handphone untuk pedomannya ya. Boleh cari jawabannya di internet, Bu? Untuk saat ini tidak boleh ya. Kita cari itu, Ibu sudah kasih handphone tadi ya. Dan Di sini ada teman jawabannya. Lebih baik kan yang di buku daripada di internet tuh. Sebenarnya karena kurang jelas. Ya. Terima kasih ya. jadi kalau cari di internet, kalau sumbernya benar, nggak apa-apa. Ya, Maksud saya kan kalau dicari di internet lebih banyak sumber. Iya, Kita itu salah sama Vero sama internet. Iya, nggak apa-apa saya Boleh, bilang. Bu. Boleh. Kita cari di jurnal. Iya, oh di jurnal boleh. di jurnal boleh, asalkan jangan di blogspot ya. Ya, Bu. Ya. Nggak boleh ya. Ya, rujukannya harus itu ya, yang valid Bu. Ya, yang valid. Ini sini kok. Oh, berarti. Berarti kan yang itu yang Bu, kami sudah siap, Bu. Sudah selesai bila. Kira nomor satu Nadia. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Siapa yang lebih dahulu yang mau mempresentasikan ke depan? Siapa duluan yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, kelompok satu dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 1. Bagaimana nama saya?
negara-negara sekutu, Inggris dan Amerika, dan sekali dari Uni Soviet mengadakan konferensi di kota Potsdam dekat Berlin, Jerman. Konferensi itu menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Salah satu hasilnya adalah Deklarasi Potsdam yang memuat 13 butir pertanyaan, yang salah satunya menuntut agar Jepang menyerah tanpa syarat. Bila tidak, mereka akan menghadapi pemusnahan segera dan menyeluruh. Tentu saja tidak memudahkan bagi Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Baiklah, jawaban selanjutnya yang akan disambung oleh Safira rekan saya. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban yang telah dijawab oleh rekan saya dan dia, yaitu saya akan melanjutkan jawabannya, yaitu karena deklarasi Potsdam yang tidak ditaati oleh Jepang, maka sekutu yaitu Amerika Serikat memutuskan untuk memenuhi janjinya dengan menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat terhadap pemerintahan Indonesia. Sekian pertanyaan jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi? Nggak ada pertanyaan Bu, tapi sedikit memberikan saran, alangkah baiknya ketika tampil itu tidak terlalu tergesa-gesa agar kami bisa mencerna apa yang ingin disampaikan. Itu sekian Bu. Terima kasih Bila sarannya ya. Kali kami akan perbaiki tampilan ini. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Oke, beri fokus dulu kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2 menjelaskan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Dina Ramaini, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal tentang ketika mendengar berita Jepang telah menyerah tanpa tanda syarat pada sekutu, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan akibat kekalahan Jepang. Bagi bangsa Indonesia, hal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan kaum muda pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu itu tandanya Indonesia sedang kosong kekuasaan. Maka proklamasi dipercepat, sebab itu merupakan suatu pilihan yang sangat tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang ataupun jawaban saya tentang pertanyaan yang tadi, menyerahnya Jepang tanpa tanda syarat pada sekutu. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan jika ada penambahan materi dari teman-teman dipersilakan. Pada kelompok 1 ada penambahan materi atau jawabannya. Oke, terima kasih Bila. Silakan dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Peristiwa Rengas Dengklok itu masuk jawabannya. Maksudnya? Kan bagaimana kondisi bangsa Indonesia, perdebatan antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok itu masuk nggak kondisi Indonesia pada saat itu? Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, Kayaknya kalau menurut kelompok 1 ya. alasannya? Alasannya kan setelah peristiwa Rengas Dengklok itu jadinya setelah Jepang
pemerintah, dan di mana golongan muda meminta untuk segera memerdekakan Indonesia. Tapi golongan tua lebih mempertimbangkan bagaimana cara golongan memerdekakan Indonesia. Sehingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insiden Soekarno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke rumah disebut dengan Rengas Dengklok. Ya mungkin terima kasih kepada kelompok satu, mungkin itu kurang dari kelompok kami yang tidak jadi dan teliti dalam memaknai soal ini. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, Terlebih dahulu, mari hapus kepada kelompok dua. Baik, Anda semua baik, Anda semua saling berpartisipasi dalam berdiskusi, sehingga diskusinya saling menyampaikan argumennya masing-masing. Baik. Setelah diskusi ini menyampaikan materi pada hari ini, tentu ada hikmah atau makna yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Apakah Ananda semua dapat menyampaikan apa saja makna dari pembelajaran kita hari ini? Baik, kepada Dilan silakan, karena Dilan terlebih dahulu. baik. Menurut saya nah dari pembelajaran kita yang kali ini itu tentang peristiwa Rengas Dengklok, Bu. Jadi maknanya itu yaitu manfaatkanlah kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan yang lebih cepat. Selanjutnya kita menghasilkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, baik, terima kasih Dilan, dari hapus kepada Dilan. Selanjutnya apakah ada yang ingin? Oke, Nadia, silakan. Maknanya di sini itu kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan aman, dan menghargai jasa pahlawan. Oke, terima kasih kepada Nadia dari Hapus. Selanjutnya apakah ada? Oke, Bu. Oke, Safira. Makna dari peristiwa Rengas Dengklok yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita, yaitu memberikan arti penting bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan perjuangan pahlawan kita, bukan hadiah dari negara lain atau yang disebut dengan negara Jepang. Oke, terima kasih. Jawaban Anda benar semua. Selanjutnya, apakah Andi? Apa? Bersyukur atas hidup yang lebih baik. Oke, semua jawaban Anda benar ya. Bahwasanya peristiwa Rengas Dengklok tersebut tentu memberikan makna terhadap kita dalam kehidupan sehari saat ini. Ya, Bu. Baik, mungkin hanya sampai di sini materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Anda semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Pada pertemuan selanjutnya Ananda di semua membuat clipping ya, dan untuk selanjutnya ya, ya Bu. Ya, pertama apa Bu? peristiwa Oh, maaf, bukan clipping ya. Ananda semua membuat cerita sejarah mengenai ya. Enggak, maksudnya Ananda semua membuat cerita sejarah mengenai pembelajaran kita hari ini, apa aja sejarah yang Anda buat nanti ya. Diperlukan iya. Anda semua membuat cerita sejarah ya. cerita sejarahnya maksudnya Iya, tentang kemerdekaan Indonesia, sejarah ya, tentang Rengas Dengklok. Oh,
ya cerita singkat saja. Ya, Bu. Nanti kumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, baik. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Kita semoga dengan kita belajar hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua ya. Amin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bersyukur kepada ketua, dipersilakan. Kepada siap bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Anda semua dibolehkan keluar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.